Yo, what's up, man? Lu semua yang punya pengalaman yang waktu masih muda, lu yang senang apa atau gimana, terserah lu. Di sinilah tempatnya. Lu pengen menceritakan semua pengalaman lu yang dari jadul. Halo bro. Halo. What's up bro? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya bro? Alhamdulillah baik. Coba bro kenalin dulu sama kawan-kawan senusantara sejagat dunia dah. Oke. Perkenalkan dari yang kiri. Yang kiri. Kiri gue dari gua. Oh, nama gue Jibot. Nanti dipanggil Jibot. Jibot. Yang sebelahnya? Nama gue Irfan Prasetya. Nama panggilan gue Alex. Oh, ceritanya itu nama tenar itu. Tenar. Lu Jibot, lu Ateng. Iya. Alex dong. Wah. Alex. Itu. Oke, Alex. Alex itu anak rengkong ini. Anak Alex. Bang Jibot pernah sekolah? Oh, sekolah. Pernah dong. Bang Alex pernah sekolah? Pernah dong. Masa nggak pernah? Malu-maluin aja. Bang Jibot lulusan mana? Gue STM Malaka. Jakarta Malaka. Timur. Kalau Bang Alex? Wah, ternyata lu musuh gue selama ini. Terus Gue anak Ristek Kikin bro. Bang Alex? Gue anak Ristek Kikin lulusan tahun 17. oh jauh dong. Jauh. Wah, lu Jauh berapa, lah. bro? Gue tahun 2007. Wah, gila. beda Oh, sepuluh berarti- Masih tahun. ada yang jauh ya. Berarti ini dua generasi nih. Dua generasi. Oke, coba Bang Jibot, lu lulusan tahun berapa lu? Tahun 2007. 2007. Bang Ateng? 2017. Bang Ateng Alex? Teng Alex 2017. 2017. Oke, berarti ada dua generasi nih ya. Dua generasi. Yang satu lulusan 2007, yang satu 2017. Berarti beda 10 tahun satu dekade nih. Dekade. Apa sih kenangan di masa sekolah yang nggak pernah lu lupain? Dari mana dulu nih? Dari Bang Haji. Oh, iya, oke. Yang tua dulu ya. Bang Haji. Tuan dulu, yang tuan dulu. Dulu tuh masa-masa yang indah itu ya, waktu STM ya, waktu Iya. STM tuh kalau kan depan sekolahan gue itu kan semea ya. Kalau udah pada bubar yang semea itu udah kayak ketemu apa ya kalau dibilang Oh, itu kayak semut ngeliat gula. ya itu tuh udah pada pit. Wah tuh itu yang paling indah banget. Bener. Karena kan di STM itu laki-laki semua gitu kan. Tangan ya, bro. Nggak ada sih sebagian yang cewek kan, membagi beda-beda bagian aja gitu. Gitu. Iya. Tapi kalau dari Bang Alex Ateng, Asik. dari sisi 10 tahun pasti generasi beda dong. Beda jauh. Pasti beda dong. Jauh lah. Jauh. Berarti Pengalaman dia ya. Bang Ateng ini jatuhnya ke zaman milenial dong. Ya, ini Ya kan yang alay-alay gitu. Alay. Gimana Bang Pengalaman ya. Bang Alex? Pengalaman ya. Pengalaman gue di STM ya. Sebenarnya sih emang jauh lebih beda dari 2007. Di zamannya gue tuh nggak ada yang seru sekolah. Berteman. Kenapa tuh? Kenapa Bang? seru. Kok nggak ada seru gimana? Nggak ada yang seru. Tadi gua dengar cerita dari Bang Jibot ini lumayan menarik ini ceritanya nih. Mungkin ya di tahun dia memang menarik. Itu menarik terus lah. Tahun gue itu beda banget pokoknya. Jauh. Pertemanan itu nggak ada yang soliditas namanya. Katanya mah anak STM solidaritasnya tinggi ya bro. Loh, setahu gue, sorry gue potong nih, setahu gue emang bener namanya anak STM gitu solidaritasnya tinggi, bener gak Bang Jibot? Tinggi semua. Sangat tinggi, kan? Solid sekali zaman Mungkin dari lu aja Bang, dari Nah. kawan-kawan lu aja Bang, individunya itu Bang. Mungkin, tapi memang solid sih. Mungkin di tahun yang 2007 itu pasti solid. Orangnya beda-beda ya kan. Mungkin 2017 Tapi- ini Kan begini nih, identik kalau STM ya, identik dengan cowok dong, bener dong? Nah, Bener dong. Terus gimana tuh? Lu nyari ceweknya gimana itu? Secara lu tuh STM cowok semua. ya memang di sekolah gue tuh cowok semua, nggak ada ceweknya. Sekalinya ada cewek pasti guru. Kita nyari ceweknya di sekolah lain lah. Ya, namanya dinamika pembangunan. Biasa itu sekolah Yakul tuh banyak ceweknya tuh. Pertanyaan gue sih simple. iya. Emang ceweknya awam sama lu? Emang? Itu makanya. Simple pertanyaan gua. Makanya Lu dibilang nggak ada yang lu cerita solid, lu gitu. cerita kayak gini sama gua bertanya langsung di pikiran gue ini. Ya kan? Gua ngeliat dari muka lu aja nggak meyakinkan. Emang cewek itu gak ada yang suka sama gue. Gue jujur, gue jelek. Gue gendut, gue pendek, gue hidup lagi. Gak usah mencela Tapi gitu. itu nggak bisa begitu lah. Iya, bener gak usah mencela begitu. Lu seharusnya sadar diri, men. Ya. Harus kayak gimana? Masalahnya di sekolah gue gak ada kaca beneran dah. Besi semua. Itu sekolah apa? Oke. Berbicara tentang STM,
nggak jauh namanya tawuran, bener? Setuju? Ya, Oke. Setuju. Dari Bang Haji pernah tawuran nggak? Kalau tawuran sih pernah gitu. Ya mungkin karena dulu masih ada jati diri gua ya. Oh, ceritanya nyari jati diri nama juga Ya. anak ya, nyari lagi jati diri ya. Iya. Oke, dari Bang Ateng Alek, Asik. pernah nggak nih tawuran? Tawuran. Jangankan tawuran. Pernah lah. Pasti pernah ya, pasti pernah ya. Pasti STM wajar. Berarti kalau STM itu identiknya, karena pribadi gue juga STM nih, Iya. gue jebolan STM pribadi. Berarti identiknya kalau tawuran itu ada bahasanya basis, Basis. bener basis. Nah, Bang Haji sama Bang Ateng itu pernah ikut basis. Dan Wah, basisnya apa? kalau dari anak Ristek deh duluan deh. Anak Ristek biasanya basisnya Oke, Ristek Kikin, Bang Alek. ini kayak Maaf nih, gue dari basis 42. Hmm. Stek Kikin, jalur 42. itu 42 itu Metro Mini ya jatuhnya. Enggak, gue ngikutin nama jalur aja sih. Jalur gue jalur 42, ada lagi jalur Iya, betul, 41. itu kan Metro Mini. Enggak, gue nggak mau ngikutin Metro Mini, terlalu Apa? jelek metronya. Jadi zamannya di tahun 2017. Nah, emang ya. gue ngambil dari Metro Mini, jalur 42. Tapi Ah. ada dipecah belah tuh Ristek basisnya. Oh, itu ada berapa, Bang? 41, 41, 42, 41 itu dari mana ke mana? 42 itu dari mana ke mana itu? 41 itu dari Pedaengan sampai Cakung. Oh. Pedaingan sampai Cakung. 42 itu Penggilingan. 42 Penggilingan sampai Sampai Wali Sumur Kota. Bor ya? Wali Wali Kota. Kota. Sumur Bor itu 41. Wali Kota mana itu? 41. Wali Kota Pondok Kopi. Oke, kalau Masih ada seberang dulu nyebrang ya. kalau Bang Haji ikut Iya. basis mana itu? 506. 506. Jurusan mana? Jurusan mana itu 506? Dan Kampung Melayu ke Pondok Kopi dulu. Kopi. Iya. Kampung Melayu Itu Pondok Ya Kopi. ikut basis lah anak-anak dulu zamannya itu ya. Gue tahu itu. Kita kan tawurannya di rel. Oh, berarti sebenarnya ini Ya. sekolah lu sama sekolah lu musuhan nih? Musuh zaman gua tuh musuh. Zaman dulu. Dulu. Sampai sekarang pun masih. Sampai sekarang Mungkin masih ada nggak tahu tawuran. kalau sekarang. Masih. Oh, masih ada tawuran kalau sekarang. Sampai sekarang ini. Tahun gue ya, nggak tahu kalau tahun sekarang. Kalau tahun sekarang nggak tahu. Tahun gue masih. Mungkin kalau musuh. sekarang sih zamannya ini sih ada gitu. Cewek bro, sekarang gue. Cewek sama apa? Media-media ya. TikTok tuh. TikTok Iya. terus apalagi duitnya. Nah, Udah enak lah. Dulu kan gua Pokoknya zaman gua tuh dulu nggak ada motor ya, Hmm. metro. Kalau zaman sekarang Om senang Nongkrong Om pun bayar. Oh, gitu. Bareng-bareng lah gitu. Sama. Tapi kan di balik semua itu nih, bener dong, ada terlintas itu mata pelajaran. Iya. Bener nggak? Nama Iya. sekolah pasti nggak jauh dari mata pelajaran. Ya, pasti. Dari lu berdua nih, Ya. ya kak, mata pelajaran apa yang paling lu senang? Mata pelajaran gua. Ya, Sekarang yang paling gua lu senang waktu lu STM sekolah itu? STM itu praktek dulu. Praktek. Praktek gua. Oh, praktek. Ah, emang lu jurusan apa? Praktek? Oh, dulu gua sekolah jurusan otomotif. Otomotif. MO, dengan Mekanik otomotif. Iya. Oke. Kalau dari lu, Teng, Apa nih? jurusan lu apa? Oh, waktu sekolah. Jurusan lu cabut mulu. Jurusan gue teknik kendaraan ringan TKR. TKR. Ah, Berarti sama, sama. cuman beda bahasa. Beda bahasa. Oh, cuman beda bahasa doang. Satu Kami juga bidang. beda berapa dekade? 7 tahun lah, 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun berarti 1 dekade ya. Iya. Oke. Buat lu berdua nih, Gue nggak ditanya dulu nih mata pelajaran apa yang gue senengin. Jadi nggak usah, soalnya gue liat dari muka lu itu nggak, pasti nggak senang semua. Tahu gua dari Emang muka gua lu nggak itu bisa nggak ada sesuai yang muka senang. dong. Nah, pernah nggak lu cabut sekolah? Gua pernah. Pernah. Lu, Teng? Sama. Sering. Gue bukan pernah lagi, sering. Sering lu? Sering Sebulan berapa kali sebulan? Sebulan bisa nyampe 7 kali, seminggu lah gue bisa. Lu nyampe. mendingan nggak sekolah aja, bro. Kalau lu cabut segitu, Ini juga anak muda, Bang. nggak usah sekolah aja. Berarti Kalau lu, Bang Haji, berapa kali? gua 9 hari sih. Wah, banyak kan lo gile. Wah. Sebulan itu Sebulan 9 kali. 9 ya. Iya. Orang tua tahu nggak? Itu makanya dipanggil bapak gua. Ya, untungnya sih gue main cantik, kayak gak cabut ya. Besoknya beli surat Oh, dokter, bro. jadi cabut itu ada main jelek, ada main cantik. Iya. Oh, ada rumusnya berarti. Rumusnya ada rumusnya. Oh,
khusus anak STM itu. Sebenarnya emang nggak ngerasain, udah lo nggak usah. Gitu. Berarti SMA semua itu nggak pernah dicabut. Nggak ada. Pasti nggak ada. Pasti sih ada, cuman ya Cuma kan berbeda. beda aja. Oh, berbeda doang. Ini nih buat lu berdua, buat generasi yang di bawah lu nih, Iya. ada pesan-pesan nggak? Gimana? Ada petuah lah, biar namanya nggak ikut tawuran, biar nggak cabut-cabutan. Lu ada pesan nggak? Karena kan biar gimana juga itu kan nggak bagus. Iya, Iya. benar. Buat dari lu nih berdua nih, coba dari Ya, Bang dari Haji lu, dulu Nek. nih. Berdua Ada nggak kita. pesan-pesan? Lu dulu lah. Dari lu dulu Bang Haji. Pesan buat generasi lu biar Pesan. nggak ngelakuin itu semua. Ya kalau pesan gue sih buat anak sekolah ya. Kalau anak Iya. sekolah sekarang ya belajar lebih giat aja lah. Lebih giat, terus jangan ngelawan sama orang tua. Terus banyak belajar lah. Jangan ada ya kayak zaman gue dulu tawuran, ya kan, cabut gitu. Kalau bisa sih ya ikutin sekolah aja. Peraturannya seperti apa gitu. Oke. Sampai sekolah. Dari Bang Alek Ateng. Kalau dari gua ya, mohon maaf nih, gua cuma pengen nyampein buat lo pada yang baru sekolah, jangan pernah ngeremehin guru, jangan pernah ngebantah guru. Oh, sama ini Karena- dulu nggak mulai Nah, seperti itu ya? Ujung-ujungnya pasti sial kayak Sial. gua. Makanya lu dulu sial mulu ya. Sial mulu hidup lu beneran dah. Intinya jangan ngelawan guru, lu nurut sama guru, nurut sama orang tua, jalan sekolah tepat waktu, jangan sampai terlambat, Dan berdoa. dan berdoa. Udah gitu aja, bro. Bro, Yo, bro. apa kabar bro? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Makasih udah mau datang ke channel gue, mau bagi-bagi cerita. Sama-sama. Oke. Coba kasih tahu dong. Perkenalkan diri lu dong Dari mana? buat para Dasa Dharma lovers. Dari yang pakai jaket dulu. Perkenalkan, nama saya Asis Syamsidik. Nama saya Simon Elkana. Asis Samsidik. Ada nama tenar nggak nih biasanya nih? Gue biar enak manggilnya. Nah, gue sih Nggak biasa. ada, saya sih Simon. Simon kan Asis. Asis. Ya, Asis aja nih. iya. Nggak pakai sidik. Enggak. Oke, kalau lu Enggak. lu nggak ada Mon. Simon. Oh, Simon. Oke. Gua mulai dari Pakai jaket. pakai jaket aja ya. Oke. Jis. Lu sekolah di mana, Jis? Ya di Jakarta. Pokoknya di daerah Perumnas lah. Sekolah itu negeri apa swasta itu? Swasta. Perunas mana? Klender. Klender Jakarta Timur. Ya. Oh, jadi Jakarta Timur tuh luas soalnya nih, guys. Perunas itu ada Ya. 3 kalau nggak tahu gua. Ya nggak tahu, saya sih tahunya Perumnas ya. Perumnas Ini Klender, pasar Perumnas Klender pasar. Oh, oke. Kalau lu, Mon, Elkana, Daerah ada daerah Klender. daerah Klender. Daerah Klender. Pasar Klender. Oh, Pasar Klender. Jadi lu sekolah di Pasar Klender? Enggak, di pasar Lu mau jualan lu, Mon? Untungan sekolah gua daerah situ. Paling gak sekolah lu daerah situ. Gua pikir lu sekolah di Pasar Klender. Itu bukan sekolah, lu dagang ikan asin namanya. Gembel gua dengan Oke. Itu lu jauh, Jis, dari jarak sekolahan lu sama alamat rumah lu itu di mana itu? Nah, alamat sih di Kelurahan Klender, daerah situ. Kampung Sumur lah. Oh, nggak jauh dari Nggak. sekolahan lu, nggak jauh. Naik angkot doang satu kali. Satu kali. Iya. Oh, jadi lu sekolah naik angkot? Kadang naik angkot, kadang naik motor. Lu kadang naik angkot, kadang naik motor. Kalau lu, Mon, gua naik motor. lu naik motor? Enggak. Lu tinggal lu di mana itu? Dekat daerah sekolah lu itu? Gua tinggal ya nggak jauh nggak deket ya. Nggak jauh nggak deket lah terus Di mana? Nggak jauh dari itu di mana, Mana Mon? yang jelas? rumah gua di Bulak, gua sekolah di masih daerah-daerah Klender juga loh. Dari pasar, Oh. dari pasar. Enggak. Enggak jauh lu. Nggak jauh Jadi antara Bulak sama Klender itu dekat. deket lah, cuman ya jauhnya gitu doang, muter-muter jadinya gua Emang Pusing dong. jaraknya muter-muter. Emang kenapa itu muter-muter? kan jadi belum lewatin jembatan Melewati sungai. jembatan gitu lah. Oke. Oke. Jis. Sampai sekarang lu masih sekolah? Ya, saya sih baru lulus tahun kemarin 2019 2020. Oh, lu baru lulus. Ah. Berarti persis banget tahun ini. Ya.
Tahun ini 2009 2020. 1920. Angkatan? Akan 20. Maksudnya? Lu lulusan angkatan tahun berapa? 2019 2020. 2019 2020 berarti baru kemarin. Oke. Kalau lu Mon, 2020 21 lu masih sekolah berarti nih? masih sekolah gua. Oh, masih sekolah, belum lulus. Gede kan? Oh, berarti lu adik-adikannya nih, lu adik-adikannya dia nih. Abang jago berarti. Oh, dia abang jago. Sungkem lu berarti lu kalau sama dia. Salim dulu, Abang-abangan lu ini. Sombong salim. Gitu, sungkem. Kalau depan abang sopan. Sopan Mon. Abang jago. Iya. Ampun Bang Jago. Oke. Gue boleh agak pribadi nanya ya. Iya. Dari Ajis dulu nih, Jis. Lu berapa bersaudara? Saya 3 saudara 3 bersaudara. dan anak pertama. Lu anak pertama, berarti lu anak paling tua di Iya. keluarga lu. Iya. Oh, berarti lu tulang punggung nih. Ya, Nanti nih. saya bilang seperti itu lah. Ya, lu akan tulang punggung nih. Ah. Ngomong-ngomong lu udah kerja belum? Belum. 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 Oh, belum kerja apa malas apa belum dapat? Ya gitu sih, masih gimana ya, males aja gitu gara-gara kemungkinan gara-gara pandemi. Jadi ini apa emang bawaannya males sih? Kayaknya sih Emang bawaannya ada apa di pandemi ini? males. Banyak yang di PHK mungkin, jadi Oh, berarti itu perusahaan itu nggak ada yang menerima lowongan kerja ya, di masa kemungkinan. pandemi itu. Oke. Mon, Yuk, lu berapa bersaudara, Mon? Gua 4 bersaudara, gua anak ketiga. 4 bersaudara, anak ketiga. Ada yang lebih tua lagi? Ada kakak gua 2 cewek, gua anak laki-laki pertama Lu anak laki-laki pertama dari dari 4 bersaudara. 4 bersaudara. adik. Cowok. Iya, cowok. Oh, berarti lu masih punya adik nih. Hmm. Sama kayak Ajis berarti. Iya. Lu juga Jis masih punya adik, Jis. Oke. Selama pandemi Covid, ini kan lagi pandemi Covid nih. Ya bener dong. Ya. Gue nanya dulu nih sama Ajis nih, lu ngerasain nggak? Lu merasakan nggak di saat lu belajar itu, waktu sebelum lu lulus itu, Covid itu, lu merasakan apa enggak itu? Di zaman-zaman Covid lu, zaman sebelum lulus lu itu? Maksudnya? Dampak Bentar, Covid bentar, buat enggak. sekolah. Ulang. Coba. Lu kan lulusan tahun kemarin. Ah. Tahun kemarin artinya itu sudah masuk Covid dong. Bener. Lu merasakan apa enggak? Setengah sih, setengah. Setengahnya gimana? Ya semester pertama seperti biasa, tatap muka. Pas semester 2 baru Covid tuh. Covid. Pandemi. Oh, berarti ngerasainnya berarti pas semester terakhir lu merasakan itu. Oke. Lu Mon, Kalau gua kalau lu udah 1 tahun lah gua ngerasain Covid di sekolah. 1 tahun Ya, soalnya Full? Gua kan 1 tahun ya. semuanya. Ya kan gua kan kena Covid Mutlak kan baru. gua. Kan gua kan kena Covid kan gua dari kelas 2 semester 2 sampai sekarang gua kelas 3 semester 1. Kelas 3 semester 1 sekarang. Mon. Oke. Gue nanya dari Simon dulu ya yang masih sekolah nih. Ada nggak Simon perbedaan gaya belajar sebelum Covid dan pas Covid? Oh, banyak sih. Kan kalau sebelum Covid kan lu belajar offline, tatap muka. Kalau buat lagi pandemi kayak gini kan gua belajar jadi online, absen online, belajar online, semuanya serba online lah. Semuanya serba online. Serba online. Lah absen online itu kayak gimana nih? Jadi gue tuh buat absen sekolah gue adalah kalau dari sekolah gue sendiri itu lu suruh download aplikasi, ada namanya aplikasi itu. Jadi lu kalau buat foto absen sekolah itu lu dari aplikasi situ. Dan kalau gue belajar gue beda lagi aplikasi gue belajar. Berarti lu sekolah lu menyiapkan aplikasi Ya nyiapin aplikasi. buat absen. Iya. Dan Buat absen beda, buat belajar beda. oh ada Ada lagi, ada 2 lagi aplikasi. jomplang nggak Mon perbedaannya? Artinya jomplang itu jauh nggak sih perbedaannya dari cara lu dapat ilmunya gitu? Jauh. Sangat jauh. Jauh. Jauh banget. Jauhnya di mana, Mon? Ya gitu kan nggak semua murid pelajar gitu kan bisa nangkep materi dari online kan. Kalau online kan materi kan pasti kan lu cuma dikasih tugas kan. Kalau lu offline kan lu tatap muka kan lu lebih ngerti, guru lu menjelasin, lu tinggal bertata lu ngerti lah apa yang dikasih tahu guru lu. Kalau online kan guru lu tinggal share link, lu tinggal klik link, lu kerjain tugas udah gitu doang. Jadi nggak ada penjelasan yang lebih
militer lah. Oh itu terus cara penilaiannya gimana itu? Penilaiannya Penilaiannya lu dapat nilai kalau lu ngerjain, kalau lu nggak ngerjain ya lu nilainya bolong. cuman itu doang? Iya. Enak berarti ya? Ya, Kan lu- enaknya ada enggaknya. Ya kan lu pernah, berarti lu bisa ngambil di Enak, bisa Google. nyontek ya, Iya dong. Enaknya itu, tapi kan Nyonteknya yang enaknya enak kan dong. Tinggal lu calling dong teman lu dong di WhatsApp. Wih bagi bro, bener dong. Yo, Ya dong, ada pasti. kasih dong. Berarti lu nggak pinter-pinter dong. setengah-setengah. Setengah. Oke, dari lu Jis yang setengah-setengah nih, artinya lu semester pertama lu nyata real belajar di sekolahan, semester kedua lu kena dampak pandemi 19. Ya. Bener dong. Nah, perbedaannya itu apa Jis? Bedanya kalau tatap muka kan bisa masuki apa? Pelajaran jadi lebih nangkep gitu. Kalau online ya gitu. Secara kan saya juga ini apa? Pas SMP ujian nasional kan nggak komputer tuh. Jadi ya rada pusing aja gitu kalau capek. Cuman kan habis ngerjain tugas kan sambil main game. Jadi ya gitu dah, nggak pusing-pusing banget. Berarti intinya nggak enak lah. Ya nggak enak. Sekolah online itu nggak enak. Nggak masuk. Nggak semuanya. masuk. Lu juga mau nggak enak. Sepakat nih berarti ya. Ya. Sekolah online itu nggak enak. Jauh perbandingan. Jauh banget. Oke. Jadi tergantung orangnya sih. Tergantung Kalau orangnya orangnya juga. pinter mah masuk aja. Tapi pribadi gua nih ya, gue yang merasakan nih, ngelihat kayak ponakan gua, adik-adikan gua juga, mereka sih fun aja, seneng-seneng aja. Iya. Yang ini loh ditunggu sebenarnya gaya belajar kayak gitu kalau menurut gua. Tapi makanya gua pengen tahu dari lu langsung nih, kayak gini ternyata tuh seperti ini. Oh. Gua pikir tuh enak-enak aja karena mereka wah main bebas nongkrong sampai pagi. Tergantung orang juga kan cara nangkepnya dia kayak gimana. Kan mungkin kan setiap orang kan cara nangkep pembelajarannya kan beda-beda. Orang pinter mah mau belajar online belajar offline juga sama aja gitu kan, masuk juga. Ya pokoknya intinya nggak enak. Enak. Sepakat nggak enak nih. Dari lu Jis, di masa lu sekolah dulu ya, selama gua ngambilnya dari STM aja nih, artinya selama 3 tahun full, 3 tahun full, ada nggak sih rasa jenuh? Ya, jenuh. Bosan teori mulu. Kalau praktek kan secara kan saya apa kejuruan tuh, nggak praktek, cuma teori doang, pusing kepala. Oh itu jenuhnya di situ. Heeh. Oke, kalau lu Mon, jenuhnya, titik jenuh lu. Bosen. Pandemi yang belajar di rumah ini. Bosen. Bosan kenapa? Bosannya? Bosennya gitu lu belajar jatuhnya lu cuma dikasih materi tanpa dikasih soal tanpa materi gitu. Yang penting dia ngerjain aja. Pokoknya lebih enak bertatap langsung. Artinya kalau nggak ngerti bisa jawab, bisa nanya langsung sama gurunya. Tetap face to face lebih enak lah. Oh face to face, ya benar. Setuju gua face to face lebih enak. Bener. Dari lu nih, mata pelajaran apa yang paling lu suka? Lu Mon? Kalau gua kan kita kan anak kejuruan lah. Pasti yang lebih suka ya jurusannya masing-masing lah. Apa itu? Ya gua lebih suka kayak praktek. Gua jadi pasti kalau anak-anak SMP anak kejuruan kan pasti ya Olahraga lu nggak demen? pelajaran yang lebih suka ya pastilah itu olahraga sama kejuruan. Apa nih? Olahraga Olahraga apa? Oh, olahraga sama kejuruan. Olahraga sama kejuruan. Olahraga sama kejuruan. Lah kejuruan lu apa? Gua teknik listrik. Listrik, instalasi listrik. Ya, Bisa lu. Udah bisa listrik? bisa lah. Yakin lu? Setengah-setengah lah. Setengah-setengah. Setengah mulu. Stabil. Terus olahraga apa nih yang lu gemari di itu? Futsal lah anak laki lah. Futsal. Futsal lah. Futsal. Enggak, soalnya ada yang main bekel biasanya. Itu sih agak yang belok-belok sih. Ya, kalau lu Jis, Ya, ini sih pelajaran yang disukai? olahraga, matematika. Iya. Enggak, ini gua yang enggak senang. Kalau matematika itu gila. Asli gua nggak percaya kalau itu. Kalau mungkin emang sih SMP. Biasanya gini Jis, biasanya itu kalau anak STM ya, karena pribadi gua lulusan STM nih. Paling nggak seneng namanya matematika. Tapi kalau saya sih ya itu ngerti sih emang enak. Belajar cuman pusing-pusing gitu dah. Tapi olahraga, matematika sama
ya praktek udah. Sampai nih, kalau gue sampai sosial gini nih, gue belum ada yang nemuin orang SMK dia suka belajar bahasa Inggris, mata pelajaran bahasa Inggris itu belum ada. Jadi menurut gue tuh flat, datar aja itu, gak ada Nah, itu. dari game lah paling bahasa Inggris mah dari game. Ya kalau nggak game ini apa film-film ya gitu aja sih. Listening Iya. listening gitu. Kalau speaking ada nggak? Kalau spell kayak kita ngomongin bahasa Inggris mah pasti nggak bisa, patah-patah. Ya gitu dah. Pasti. Oke. Intinya sama lu gua sama, Iya. olahraga sama praktek. Kalau di baratnya itu udah surga dunianya pelajar STM itu. Iya. Iya nggak? Apalagi kalau olahraga ada cewek, aduh seneng banget udah. Nah, lu kan Jis, lu pernah sekolah nih, Simon sedang berlangsung sekolah. Gue nanya dari yang tua dulu nih, Mon. Nanya dari tua dulu nih. Di masa lu sekolah dulu, pernah nggak lu naksir cewek di sekolahan lu? Ya mungkin adik kelas sih, kalau nggak dari sekolah lain. Nggak, biasa di satu sekolahan lu ada nggak? Adik kelas. Karena kan identik ya, STM itu kan cowok, Iya. tapi ada ceweknya, 1-2 lah. 1-2. Nah, lu pernah suka nggak itu? Oh, sekelas sih enggak. Kalau adik sekelas. baru. Oh, kalau adik kelas, Iya. kalau adik kelas pernah suka. Heeh. Satu kejurusan, Enggak, beda jurusan. beda jurusan. Putar dia. Oh, kalau lu, Mon? Kalau gue nggak ada sih cewek sekolah gue burik-burik. Jauh bisa Mamon. Tas. Ya karena kan sekolah gue kan bener-bener jurusan gitu dia kan. Nggak ada STM, nggak ada cewek sama sekali. Kakak ada cewek, tapi ya tau lah kalau cewek suka Cewek tempur. cewek jurusan ya cewek-cewek barbar lah. Kayak barbar. Cewek barbar. Wah, gila, lu anak Mobile Legend berarti Ya. barbar. Lu anak Boy Donkey ya? Main hebat loh. Berarti nggak ada, lu nggak ada, Mon? Nggak ada sih. Di luar STM lu, di luar STM lu. Kalau di luar sekolah, di luar Nah. sekolah mungkin ada. Kalau di luar sekolah di luar dari sekolah gue mungkin gue ada lah suka-suka kayak gitu. Tapi kalau buat sekolah gue sih nggak ada sih. Tadi di pasar ada di pasar. Katanya tadi di pasar. Di pas pasar. Di pasar. Di Mil pasar. Lu waktu sekolah naik apa? Gua Secara lu kan menurut gua dari gua nih, pribadi klise pribadi gua. Zaman lu kan zaman milenial nih. Beda dong sama gua pasti. Iya. Ya dong. Nah, di zamannya gue itu sekolah naik angkot. Kalau lu naik apa? Dari mana dulu nih? Ya ada dari lu, dari Papa Oh, terserah. Gue dulu nih, Mon. yuk Ya saya sih ya gua aja dah gua biasa sih naik angkot, kalau enggak naik motor, kalau enggak bareng temen. Kalau lagi ada motor bawa motor, kalau lagi nggak ada motor ya naik angkot. Lu Mon? kalau gue sih gue naik motor. Entah gue bawa motor, entah gue nebeng sama temen gue, pokoknya gue naik motor. Berarti lu udah naik metro gitu? Kan metro zaman gue kan udah. Oh, Berarti Oh, lu enggak. berarti lu nggak pernah merasakan nikmatnya sekolah STM. iya. Kalau lu naik motor, Cegat. kalau gua naik angkot, lu nggak pernah nikmatin di situ. Nggak ada sih. Bisa aja gue naikin model metro, tapi kan gitu gue aja berangkat dari rumah udah Ya. pas-pasan, gue nunggu metro 1 jam, keburu dipulangin gue dari sekolah. Emang kalau telat dipulangin, man? Dipulangin gue telat. Oh, ketat juga sekolahan lu berarti ya? Iya. Nggak pusat suruh nyambutin rumput apa di gimana gitu nggak? Nggak. Bersih-bersih kebun mesek gitu nggak? Toleransi cuma 10 menit. Bisa, belum militer banget ya berarti. Iya. Lebih dari 10 menit suruh pulang anjir. Nih, gua buat Simon. Mon, Kenapa? selama di rumah lu ngapain aja? Belajar? Enggak sih, enggak belajar. Nggak sih, nggak Nggak percaya mungkin, gua. nggak Nggak percaya dong. Nggak. Ketahuan dari muka lu, nggak. Nggak meyakinkan. Nggak. Gua selama di rumah ya gitu ngisi-ngisi keseharian dengan Gabutan. gabutan, nongkrong di luar sama teman. Udah gitu-gitu doang. Gitu doang. Iya. Yakin lu, Mon? Wah, berarti bener-bener parah ya. Generasi Karena Covid. generasi Covid bener lu. Nggak bagus. Asli, nanti gue pengen ngumumin nama dunia usaha, dunia industri lah. Lulusan tahun Nggak sekarang, pakai, lulusan nggak Covid pakai. nggak pakai. Kalau lu, Jis, dari lu, Keseharian. ya, selama di rumah lu ngapain aja? Bantu orang tua ya. Nggak mungkin, nggak mungkin lu bantu orang tua. Lu bantunya ngapain? Ya kadang kalau lagi Batu ngetokin. bantuin ya ini nyuci, ngepel, kalau nggak ngepel ya
nganterin orang tua kerja, biasanya main game udah. Gitu Main Bang. game. Main game. Game apa? Game apa? Ya biasa dah. Nggak, ya kayak nggak tahu aja. Iya, Ya, game apa? Play Store itu. Apa Mobile Legend, PUBG, Heeh. FF, Ya Mobile Legend. Mobile Legend oh, berarti. Iya, Mobak warna lah. Mau baku analog gitu ya. Jadi gua nanya Simon, namanya Simon. Iya. Sewaktu sekolah, lu pernah cabut nggak? Wah, pastilah orang-orang kayak gue nggak mau cerita so bersifat hidup Dengan bangganya ya kan. Pernah cabut lu? pernah lah. Berapa kali dalam sebulan? Gue 1 bulan itu gue targetin cabut 4 kali. Lu punya target nih, lu punya target dalam sebulan. Hebat juga lu punya tujuan. Luar biasa lu. Lu cabut 4 kali. 4 atau enggak 2? Patokin itu ngeri. Lu nggak dipanggil orang tua itu? Enggak kan, itu gue cabut itu biar gue nggak alpa, itu ntar gue ganti surat dokter. Woi. Sakit. Tapi mama tahu, mama. Orang tua di rumah tahu. Kalau buat gak cabut mah enggak, paling ntar pas ngambil rapor lah gue ini sakit ada segini. Oh, di- Padahal ada Sedangkan di sekolah. sekolah kayaknya jalan terus tiap hari. apa lu alasannya? Apa lu ngomong gimana itu? Pernah itu nggak masuk. Ya, Tapi nggak dimarahin, nggak dipukulin, nggak? enggak. Nggak. Kalau dari lu Jis? Nggak pernah sih, paling ya sakit doang udah. Maklum. Anak rajin anjay. Nggak yakin. Lu percaya man? Percaya? Nggak percaya. Gue juga nggak percaya. Cek data. Nggak percaya. Besok nanti kalau misalkan para netizen atau Dasa Dharma lovers pengen nih undang lagi dong Aziz atau Simon gitu. Gue membawa rapotnya, gue pengen lihat boleh rapotnya. Ya boleh. Ya soalnya gue nggak percaya Tapi sama jangan lu. kaget kalau nilai gue tinggi anjay. Oke, lu Jis. Ini kan lu udah lulus nih. Oh, Sewaktu masih sekolah, lu punya cita-cita dong? iya. Pasti dong. Ah, cita-cita lu apa itu? Kalau dulu sih cita-cita pilot, jadi pilot. Kalau nggak pilot ya sepak bola udah. Pilot. Heeh. Pilot apa? Pilotnya ada 2 nih. Pilot pesawat tempur atau pilot pesawat komersil. Ya, Pokoknya pilot yang ngendarain udara. Iya. Pilot apa nih? Pilot ada 2. Pilot komersil. komersil berarti kayak Oh, pilot penumpang itu. Pilot Oh. biasa. niatnya. Pesawat biasa. Nggak Makin usah kesini ya, biasa. makin gimana ya? Males dah. Kalau dari lu Mon, Kenapa? cita-cita lu Mon, lu nggak punya cita-cita Mon? Cita-cita Lu- gue sih dari dulu banyak banget. Tapi pas gue udah dewasa cita-cita gue cuma bisa, yang penting gue apapun kerjaan gue, yang penting gue target gue bisa ngebahagiain orang tua gue. Ini baru nih. Enggak. temen nih. Itu semua anak pasti begitu, ya Iya. dong, pasti. Enggak, itu bukan itu. Cita-cita gue dari dulu, dari kecil banyak. Tapi menurut gue semakin dewasa kayaknya nggak nyampe deh gue jadi ini. Lu Nggak terlalu nyampe dewasa. gue jadi. Enggak, pasti dong lu ada dong kayak contohnya Pasti mau jadi kayak dokter, gitu. mau jadi apa, arsitek, atau mau jadi apa, Gue presiden. sih dulu pengennya jadi kayak dokter, polisi, pembalap, Wis pembalap. Anak racing Pembalap dia. apa nih? balap motor lah. Balap liar. Anak racing dia. Om. Liar lah, Oh. balap-balap yang kayak di MotoGP. Oh, di motor GP. Yang Dia miring-miring, sentul kalau nggak di KT. skut lah. Tapi masih bisa Mon, kalau lu Mon masih bisa terwujud karena lu masih sekolah nih, masih bisa terwujud. Apalagi kelas 3 nih, sedikit lagi nih kalau misalkan oh gue pengen jadi polisi, lu masih bisa. Masih bisa. Mungkin kalau Aziz nih masih bisa karena baru. Iya. Kalau untuk mendaftar yang lain itu masih bisa. Jadi jangan gue gini-gini, jangan. Tetaplah berusaha lah yang terbaik buat keluarga, buat diri lu, buat keluarga juga. Iya, iya dong. Pasti dong, iya kan? Gue pengen minta lu ngasih pesan ke para Dasa Dharma lovers. Petuah ceritanya, petuah. Pesan-pesan buat yang ngedenger ini. Buat dari Simon, buat para angkatan nanti yang akan nanti mungkin lulus. Coba dari lu dulu Mon. Kasih pesan-pesan nih Buat adik kelas gue nih, buat lu angkatan lu. angkatan gue. Iya, Angkatan gue. lu lulus angkatan 2000 berapa nih? 2020 2021 nih ya. Yang lu kan di
digempur online. pandemi 19 ya dong. Nah, lu ada nggak pesan-pesan buat nanti menghadapi ujian atau gimana? Pesan-pesan gue sih buat teman-teman Lagi gue, bisa nyontek. pesan-pesan buat teman-teman gue sih, jangan lupa lah sama kawan-kawannya kalau udah lulus. Yo, Kalau misalkan lu mau ada yang misalnya kawan gue ada yang pengen kerja, ya bagi-bagilah job. intinya saling bantu. Saling bantu lah, saling backup gitu. Oh. Gue punya job, gue bagi lu punya job, bagi gue. Dan buat kalau yang pengen kuliah ya kuliah. Moga-moga masuk yang universitas negeri lah. Ah, amin. Yang lebih bagus biar nggak ada pengeluaran. Amin. Kuliah bukan bayar ya? Karena ada yang negeri, Emang? ada yang negeri. Oh, mungkin gratis ya? Negeri gratis. Gratis. Buat sekarang. Kalau dari lu Jis, Ya, pesan-pesan. petua. Ya, buat adik kelas lu, buat teman-teman lu sekarang. Ya, Terserah. lebih giat lagi sih belajar sama cari kerja buat apa? Supaya nggak ngebebanin orang tua kira-kira Iya, seperti itu. punya kata-kata motivasi nggak Ntar dulu bentar. dalam Dulu ya? hidup? Wah, nggak apa-apa, gue tungguin Apa mikir. ya? Sedikit-sedikit dulu pasti. Sedikit-sedikit. Jika mimpi apa? Kamu menganggap mimpiku terlalu kecil. lupa buat PR. Lu ada kapan? Saat bikin wabah COVID-19 ini cepat berakhir lah, biar gua apalagi kan gua masih ada peluang buat tatap muka face to face sama kawan-kawan gua. Oh, Tapi enak kan lo online bisa nyontek. Lu kangen nih berarti nih. Kangen. Jadi gua tuh pengennya pas gua semester dulu face to face lah ketemu. Oke. Jadi gua biar ngadain perpisahan tuh bareng. Ya, kita berdoa bersama aja biar pandemi COVID-19 ini cepat selesai, Amin. bisa normal kembali gitu ya. Oke, Jis, Mon, thank you udah mau datang ke Dasa Dharma Channel. Ya, Sama-sama. Sorry kalau ganggu lu, kesibukan Enggak, lu. Thank Banyak, you. tunggu banyak. Oke. Thank you ya. Kalau suatu saat nanti para Dasa Dharma Channel mau, wah, pengen undang lagi, bersedia ya? Siap, Oke, okay. Kapanpun. Oke, thank you ya. Oke. Oke. Ya, assalamualaikum, Bang Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sibuk apa sekarang Bang? Bantu sepupu saudara. Oh, bantu sepupu saudara. Bang Edi, tolong dikenalkan nih, asli mana? Bang Edi itu asalnya dari mana itu aslinya? Ya, kenalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya sedulur-sedulur, sedoyo semua, para leluhur dan para adik-adikku semua. Saya dari Jawa, Kebumen, Jogja, besar di Jakarta Timur, Klender. Berarti asli Kebumen, Jogja. Berarti murni asli Jawa nih, Iya. Bang Edi nih. Om ibu Jogja, bapak Kebumen. Oh, berarti murni darah 100% Jawa. Nggak Jawa. ada blasteran Belanda, nggak ada. Nah, Nggak ada. besar di Jakarta. Besar di Jakarta. Oke. Bang Edi, di Kebumen ada nggak sih tempat-tempat yang peninggalan sejarah-sejarah dulu, kayak contoh kayak candi atau apalah di daerah Kebumen atau daerah sekitarnya situlah? Ada, contohnya ada peninggalan dari sejarah Belanda dan peninggalan sejarah dari zamannya pewayangan sejarahnya ada. Itu apa tuh Bang? Nama tempatnya? Namanya kalau peninggalan sejarah Belanda Museum Van der Meek. Kalau nggak salah peninggalan sejarah Belanda. Cuman museum-museum itu doang, nggak ada yang lain? Ada. Kayak deretan, kayak berarti kan kalau Kebumen itu kan nggak jauh dari Gombong ya? Iya. Ya. Jatuhnya Jawa bagian ngidul. Selatan. Ngidul apa itu? Ngidul itu selatan. Selatan. Ngidul selatan. Itu ada di Ada. selain itu masih ada. Ada peninggalan yang lebih dekat ke arah ngidulnya itu Gua Petruk. Gua Petruk. Gua Nggak ada Gua Bagong. Adanya Gua Petruk. Gua Petruk. Gua Semar nggak ada. Ada. Tapi itu murni Gua Petruk Bang. Murni Gua Petruk. Itu coba ceritain, kok bisa bener Gua Petruk atau gimana? Atau
manusia atau gimana kayak itu Petruk? Tapi kan menurut saya, setahu saya itu Petruk kan dari pewayangan ya. Iya. Atau mungkin sejarah dari yang Bang Yadi tahu di situ aja. Kan ada biasa sejarah-sejarah itu, cerita-ceritanya itu. Kenapa sampai disebut Gua Petruk? Ya. Gua Petruk itu yang menurut saya, yang saya tahu ya, ya maaf ya, apabila namanya pandangan seseorang kan persepsinya beda-beda. Arti dari peninggalan sejarah, terutama yang tadi dibincangkan ini, yang dekat di daerah Ngidul bagian Kabupaten Kebumen, yaitu Gua Petruk, itu adalah tempat asal muasalnya Petruk, Natuk Pilas singgah di gua itu. Makanya tercetuslah Gua Petruk. Mungkin dahulunya Petruk itu disuruh berangkat sama orang tuanya, atau suruh perjalanan hidupnya dia zamannya itu, di zaman pewayangan itu. Itu ceritanya begitu. Iya itu. Apa cuman Gua Petruk doang, apa ada yang lain Bang? Tapi kalau setahu saya, kalau nggak salah, saya pernah ke sono, itu ada namanya apa sih itu, yang Satria apa sih itu, yang di Batu itu daerah Gombong itu tuh. Oh itu dekat sama ini Batu Raden. Batu Raden Purwokerto. Terus ada apa lagi tuh yang di Gombong itu loh, saya lupa itu kalau nggak salah namanya apa gitu, saya lupa. Berarti Kebumen dan sekitarnya masih ada peninggalan sejarah yang lain gitu ya. Nah, artinya di sini kan Bang Yadi memang benar melestarikan budaya Jawa, benar. Bang Yadi pribadi melestarikan budaya Jawa apa enggak? Ya, walaupun kita tidak punya suatu barang dari peninggalan sejarah, seenggaknya untuk melestarikannya itu mendukung atau ngebantu, mensupport gitu, mensupport pemerintah atau individu, mensupport peninggalan sejarah. Nah, tapi pemerintah setempat, kayak pemerintah setempat ya, contoh Kebumen Gombong itu mendukung atau enggak tuh Bang? Alhamdulillah Mendukung. Berarti artinya di sana sudah jadi tempat pariwisata yang resmi. Iya. Ya, benar di situ. Di pemuda-pemuda sana gimana? Banyak yang berkunjung di sana atau hanya berkunjung cuma selfie gitu kan? Kebanyakan kan zaman sekarang kan selfie gitu. Nah ini dia di zaman sekarang ini ya kan, kebanyakan hanya tempat dijadikan tempat refreshing, padahal itu kalau dikuak sejarahnya itu luar biasa. Coba Bang, mungkin ada ini kayak gimana? Cuman di selfie doang. Itu harusnya pemuda-pemudi itu harus kayak gimana kalau misalkan bermain dia atau berkunjung di tempat bersejarah kayak contoh yang tadi Bang Yadi bilangin atau sejenisnya, itu harus kayak gimana sih sebenarnya muda-mudi kita ini? Ya sebenarnya muda-mudi kita ini sebagai penerusnya ini seenggaknya tuh sedikit-sedikitnya mengenal sejarah jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Meninggalkan sejarah artinya akan hancur. Ibaratnya kita mengenal orang tua kita siapa dan orang-orang terdahulu siapa, dan bukti dan dalilnya itu, artinya bukti kan kebanyakan orang zaman sekarang kan hanya diibaratkan hanya sekedar sejarah tok, tapi nggak ngerti makna kandungan yang sejarah itu. Ya, salah satunya peninggalan, bukti peninggalannya itu candi, entah Gua Petruk dan lain-lain. Jadi bagusnya selfie boleh, tapi harus mengenal juga gitu ya. Sejarah-sejarahnya resmi siapa namanya gitu ya Bang. Selfie boleh, tapi tapi alangkah jauh lebih baiknya mengenal juga, mengenal orang dahulu. Ini tercetusnya Gua Petruk. Tapi saya flashback ke belakang lagi nih Bang, nanya sama Bang Yadi nih. Bang Yadi emang dari dulu gitu suka bener atau enggak? Gue nggak suka dulu tentang sejarah. Gue nggak, dulu gue gimana? Terus sampai akhirnya gue suka sejarah gitu.
Ya, dulu memang saya nggak suka. Dulu nggak suka. Nggak suka. Dulu nggak suka. Loh, tapi kenapa sekarang dalamin tuh bang? Coba ceritain tuh bang. Dulunya nggak suka gitu. Ya, zaman dulu kan zaman masih remaja lah, masih sekolah lah, nggak suka. Dulu memang saya dari remaja, dari sekolah itu demennya nongkrong sama musik lah, sama musik rock. Sampai gini hari namanya musik itu nggak hilang, ibaratnya hidup ini tanpa musik ibarat air ukuran garam. Dulu tuh ya, dulu kayak gitu. Iya. Sampai akhirnya, oh ternyata ini loh. Oh ternyata ini tuh ada kisahnya nggak bang? Iya, ada kisahnya dahulu waktu saya masih sekolah sama orang tua saya di ruang tamu di rumah saya itu pajangannya wayang kulit itu saya ganti sama Metallica, sama Guns N' Roses sama Megadeth. Nirvana nggak? Megadeth nggak? Pas pulang orang tua saya pulang kerja, orang tua saya nanya sama ibu saya, loh ini siapa yang ganti wayang kulit kok diganti sama musik barat rock ini? Biasa Ireng Yadi itu gitu. Oh Ireng dulu panggilannya. Dipanggil Ireng. Ireng Yadi gitu. Wah kurang ajar ya. Begitu nama orang tua saya sama bapak saya. Harus dipanggil bapak saya. Sini nang. Itu saya ditunjuk langsung. Kelak nanti kamu nang. Sejarah itu wayang itu identik dengan orang Jawa. Kamu tidak tahu, suatu saat nanti kamu gede, kamu pasti mencari dan pasti ngerti. Benar itu. Sampai gini hari. Berarti kenyataan. Berarti sekarang nih Bang Edi suka wayang juga, sejarah-sejarah. Wayang. Sejarah yang dulu tentang Nusantara lah, kayak Pulau Jawa, tadi mana, pewayangan juga. Emang pewayangan itu apa sih bang? Wayang itu apa sih gitu? Kan banyak yang ngerti, oh dia cuman apaan itu nggak jelas gitu kan. Biasanya tuh muda-mudi sekarang itu jangankan wayang, wong suruh ke candi aja juga cuman selfie doang, ya kan? Mungkin muda-mudi ini kan apa sih wayang gitu. Aslinya itu gimana sih gitu. Kok bisa gimana kan, bahkan banyak yang bilang itu wah itu mah bohong, oh itu mah apa, wayang nggak jelas gitu. Coba kasih tahu, mungkin Bang Edi bisa menjelaskan tentang wayang itu. Mungkin dibalik itu mengandung makna apa, arti apa, filosofi apa, coba. Biar mudah-mudi kita tahu ini. Ini sebelumnya minta maaf sama semua ya, sama adik-adik saya yang di bawah saya. Ya seenggaknya mengenal lah sejarah, termasuk peninggalan sejarah itu yaitu wayang kulit maupun wayang golek, apapun itu bentuk dari peninggalan sejarahnya. Dari peninggalan sejarah wayang kulit itu menggambarkan kehidupan, contoh dari kehidupan. Nah bukti dari peninggalan sejarahnya, dari peninggalan wayang, karena ada nama wayang kan ada nama lakonakonnya, namanya gitu, nama orang-orangnya, bahkan peninggalannya pun ada, yaitu candi di Wonosobo dia. Sampai gunung aja dinamakan Gunung Arjuna, daerah Pasuruan, Jawa Timur. Candinya pun ada. Itu benar berarti. Itu benar adanya benar adanya. Itu yang namanya wayang itu kan banyak tuh bang, banyak namanya ya. Iya banyak. Contoh Semar, Pandawa, entah sejenisnya kayak gitu kan bang. Ada nggak sih filosofi khusus tuh kalau di kehidupan kita ya? Semar itu kayak gimana gitu? Menggambarkan dari sejarah pewayangan yang namanya Semar itu sebenarnya kalau penggambaran di filosofinya itu kehidupan manusia, menggambarkan tuh orang tua atau guru yang ngasih nasihat, saran-saran yang baik, yang selalu saran-saran yang baik, mengingat kepada orang tua dan mengingat pada peninggalan terdahulu. Sebenarnya mengingat peninggalan sejarah dahulu pun
orang tua kita, bahkan sampai Ki Semar pun, Ki Semar itu menggambarkan itu ketauhidan kepada semua makhluk, menggambarkan ketauhidan. Itu ketauhidan artinya semua tuh asal dari Gusti Pangeran, yaitu Gusti Allah. Itu filosofi Semar di Filosofinya. kehidupan kita gitu ya. Jadi Semar itu diibaratkan orang tua, termasuk guru. termasuk guru. Kalau di sininya berarti wayang itu sebenarnya cuman filosofi ya, tapi ada di dunia itu. Ini loh wayang gitu ya bang, berarti ya. Ini loh ada, kayak contoh ya bang. Mungkin pada bertanya-tanya kan sekarang kayak ada contoh film Mahabharata, ya kan. Ada nggak sih bang di wayang itu diceritakan juga sih nggak tentang Mahabharata gitu? Ada. Oh ada bang. Ada. Sama. Ada, Itu sama. diceritakan tentang apa sih bang? Mahabharata gitu. Sama kah kayak di TV atau gimana kah? Iya. Hampir sama, mendekati. Hampir sama mendekat. Itu menceritakan tentang apa itu bang? Itu diceritakan tentang Mahabharata, itu tentang pewayangannya, itu menggambarkan kehidupan di masa lampau. Dalam bentuk kehidupan di masa lampau itu dalam pemerintahan, nama pemerintahannya namanya itu Mahabharata. Tuh. Dalam kehidupan. Nah, dalam pewayangannya itu kisah Mahabharata itu, dalam pewayangannya itu yaitu Rama dan Sinta. Kisahnya. Rama dan Sinta. Itu yang perang Baratayuda itu termasuk nggak bang? Termasuk. Termasuk. Itu perang Baratayuda itu apa sih bang? Perang Baratayuda, mungkin nih yang denger nih biar pada tahu nih perang Baratayuda itu apa sih itu, ataukah cuman di pentas wayang. Nah, apa kandungan isinya gitu? Pasti kan namanya wayang itu kan kayak tadi nih kita sepakat nih, oh ternyata semua wayang itu ada filosofi. Contohnya Semar gitu, filosofinya seperti ya dia orang tua, dia guru. Nah berarti kan ada cerita-cerita lain di pewayangan itu kayak perang Baratayuda. Berarti kalau menurut saya pribadi, oh ada ceritanya nih buat di dunia nyata seperti ini ya. Kalau menurut Bang Edi gimana? Bener apa enggak itu? Itu benar. Iya. Menurut dari kisah pewayangan Baratayuda menggambarkan kehidupan yang sekarang itu sebenarnya perang Baratayuda itu sebenarnya perang saudara. Oh perang saudara? Perang saudara, karena dari kisah Baratayuda itu menggambarkan sejarah kehidupan sang Pandawa dan Kurawa. Itu perang saudara, ibarat sepupuan lah sebenarnya itu. Ibaratnya menggambarkan ini di kehidupan sekarang ini, ya ini yang berkecambuk sampai kemungkinan sampai sekarang yang perang saudara ini. Oh iya ya, sekarang terbukti ya perang saudara ya. Sekarang ya kakak adik berantem. Nah, iya contohnya seperti itu. Om sama ponakan berantem. Nah itu seperti itu. Menggambarkan ibaratnya bahasa filosofinya seperti itu. Berarti sebenarnya itu pewayangan itu kalau ditonton benar-benar berarti ada isi, ada kandungan, ada pelajaran sebenarnya bang. Benar. Semuanya ya sebenarnya. Berarti kalau nonton wayang itu jangan cuma nonton. Nah, ya. Harus tahu gitu. Kalau nggak tahu ya tanya. Ya bang. Nah, tanya kepada orang yang ahlinya di bidangnya. Ahlinya di bidangnya. Contohnya kayak Bang Edi. Wah, kalau saya kan hanya baru belum saja masih belajar gitu. Ya, enting rendah aja Bang Edi. Tapi ini bang, kalau saya lihat ya pribadi saya nih kayaknya Bang Edi itu paham banget gitu, mengerti tentang sejarah gitu. Terlepas di pewayangan kayak tadi sebelumnya juga peninggalan sejarah. Berarti juga Bang Edi ngerti nih tentang kerajaan-kerajaan khususnya di tanah Jawa nih Bang. Ya kan? Mungkin para Dasadama lovers itu pengen denger apa aja sih kerajaan di tanah Jawa gitu. Kayak gimana sih? Kayak mungkin pada bertanya-tanya nih, Brawijaya, Majapahit, Tentena dulu gitu kan. Oh ini rajanya Ayam Wuruk, Gajah Mada, Patinya gitu. Tapi kan mungkin sebelum itu kan pasti ada ya bang. Ada sebelum Majapahit pasti ada, dan sesudah Majapahit pasti ada dong.
Coba Bang Edi ceritakan nih ke Dasadamar Lovers. Sebelum Majapahit itu apa? Sesudah Majapahit itu kerajaan apa? Gitu. Memang di Nusantara ini termasuk, yaitu Indonesia ini, itu kalau dikok dari sejarahnya itu peninggalannya itu sejarah dari kerajaannya itu banyak. Kehidupan apa di kerajaan, sebelum kehidupan kerajaan pun ada kehidupan sebelum kerajaan, ada kehidupan masa lampau tuh. Itu sebelum Majapahit itu kerajaan apa, Bang? Sebelum Majapahit yang saya tahu itu yaitu kerajaan Kediri apa Kediri Jawa. Kediri Jawa. Itu kerajaan, Bang, bukan nama kota. Bukan nama ya provinsi gitu, enggak atau nama itu kota. dulu yang saya tahu itu nama kerajaan. Itu rajanya siapa, Bang? Kalau nggak salah itu Kalau nggak salah berarti bener, Bang. itu yang kerajaannya siapa namanya? Ya itu yang kan Arab sebelah matung itu. Kerajaannya Kediri. Kalau nggak salah berarti benar. Kerajaan itu Kediri itu di daerah Jawa Timur. Jawa Timur. Oh. Kalau Joyoboyo. Iya. Itu raja itu Joyoboyo itu. Jayabaya itu Kediri. Itu Kediri. Kediri. Joyoboyo Yang itu. saya tahu itu Kediri. Itu Kediri. Berarti sebelum Kediri juga ada. Ada sebelum Kediri, ada jauh lebih sebelum Kediri itu ada. Ada. Majapahit itu rajanya yang pertama Raden Wijaya. Terus nurun akhirnya Hayam Wuruk dan patinya Gajah Mada. Iya. Terakhir Brawijaya 5. Setelah Majapahit itu apa, Bang? Setelah Majapahit yang saya tahu itu Setelah Majapahit itu apa, Bang? setelah Majapahit yang saya tahu itu anak dari Majapahit mendirikan kerajaan Demak Bintoro. Demak Demak yang Jawa Tengah itu. Jawa Tengah. Itu Masih anak dari Majapahit. kerajaan apa, Bang? Kerajaan yaitu Demak Kerajaan- Bintoro itu. Kerajaan Demak. Iya. Itu rajanya berarti kalau nggak salah Raja Demak pertama itu Raden Patah. Iya, Raden Patah. Oh, Jinbun itu yang dibilang Iya, itu. masih keturunan dari Oh, itu masih Majapahit. keturunan Majapahit. Demak itu setelah Demak Nah, setelah Demak yang saya tahu itu yaitu Jipang sama Pajang. Jipang Pajang. Kayaknya nggak asing nih nama, Bang. Di telinga saya nih, Jipang Pajang. Ini kalau saya agak oke, saya mengerti ya, mungkin para Dasadamar Lovers ini, Bang, nggak kurang paham ini. Ternyata ada Pajang sama Jipang. Ada nggak sih, Bang, sejarah kenapa sampai Pajang, kenapa sampai Jipang gitu? Pajang itu raja siapa, Jipang itu siapa gitu? Coba dijelasin, Bang, Dasadamar Lovers. Maaf ya apabila saya salah ini, cara penyampaiannya ya, kalau salah mohon dibenarkan. Kalau nggak salah tuh Pajang itu dari Sultan yang namanya Joko Tingkir. Karebet, Nah, Joko Tingkir berarti, Bang. Hadi Wijaya. Iya, Sultan Hadiwijaya, murid dari sama-sama murid dari Kanjeng Sunan, para wali Songo, terutama Kanjeng Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus. Sedangkan Jipang itu dari sama. Jipang itu sebenarnya Pajang dan Jipang itu masih keturunan dari Majapahit. Jipang itu nama kerajaannya itu yang mimpin lah, yaitu Arya Penangsang. Jipang, Arya Penangsang. Kalau Arya Pajang, Pajang Sultan Hadiwijaya. itu Karebet. Karebet. Kalau yang biar ngerti itu Joko Tingkir. Joko Tingkir. Joko Tingkir. Antara Jipang dan Pajang itu sebenarnya itu perang saudara juga. Perang saudara juga, Bang. Perang saudara juga. Perang saudara. Itu bisa diceritain perang kenapa itu, Bang? Biasa.
perebutan tahta, saling adu, nggak mau ngalah satu dengan yang lainnya. Rebutan tahta. Mm-mm. Di antara beliau itu dua itu siapa yang gugur? Nah, yang gugur itu menurut sejarah tuh Arya Penangsang. Coba diceritain bang, gugurnya kenapa? Mungkin pakai pisau dapur kan, saya nggak tahu nih. Atau dapur. Iya kan, kita nggak tahu. Para Desa Dharma Lovers itu kan nggak tahu. Bisa dibunuh ketiban bambu kan nggak tahu. Coba diceritain kenapa sampai dia bisa meninggal itu, kalah lah bahasanya, kenapa sama si Karebet Joko Tingkir ini. Ya. Sebenarnya itu Karebet Joko Tingkir sama Arya Penangsang itu adik seperguruan. Nah, kakak seperguruannya itu sebenarnya Arya Penangsang, sama-sama murid dari Kanjeng Sunan Kudus. Sebenarnya dia kakak beradik tapi dari perguruan itu. Kakak apa? Iya. Ya, seperguruan. Satu perguruan. Yang tua, yang tua kakaknya Penangsang. Arya Penangsang, berarti Karebet Joko Tingkir itu adiknya. Arya Penangsang gugur itu menurut sejarahnya itu disiasat gitu, ditipu daya gitu, Ditipu daya. ditipu sama Kanjeng Sunan Kudus. Ditipu kenapa tuh bang? Sampai Sunan ditipu? Kudus apa karena di Wijaya? Sunan Kudus. Karena khawatir, pada saat itu khawatir andai kata Arya Penangsang yang menang gitu, yang hebatnya menang Wijaya lah. Itu menurut beliau, para orang tua leluhur dulu, termasuk raja-raja Jawa dan para sunan, para wali, sangat berbahaya. Arya Penangsang karena itu sifatnya menurut zamannya itu sedikit arogan ketimbang Sultan. Arogan aja. Arogan tuh. Inilah semuanya dia, Iya. semena-mena gitu. Pokoknya lu nggak seneng kelar, Nah, ya kan? Lu jelek kelar, lu nggak manut selesai sama gua. Iya, Itu Arya Penangsang. Artinya Arya berarti dia Penangsang. temperamen gitu. temperamen Temperamen. Arya Penangsang. Joko Tingkir juga temperamen bang? Jaka Tingkir enggak. Enggak, Joko Tingkir enggak. Enggak, masih bisa manut sama orang tua, sama guru. Jaka Tingkir. Lu itu perangnya gimana itu bang? Tempatnya di mana itu? Tempatnya mungkin di BKT atau gimana kan? Kita kan nggak tahu. Yang Desa Dharma Lovers nggak tahu bang. Iya. Perangnya di mana kan? Ya, coba ceritain tuh perangnya gimana, dan ataukah yang saya bilang dia meninggal pakai senjata kah? Atau ketiban bambu kah? Gitu loh bang. Mungkin diceritain itu. Meninggal Arya Penangsang itu kena senjata, yaitu senjata pusakanya Sultan Adi Wijaya Joko Tingkir itu. Sebelumnya meninggalnya itu di ibaratnya bahasa sekarang itu bahasa apa namanya, dimusyawarahkan dulu sebelum perang itu, dimusyawarahkan dulu sama para wali sama Raja Demak, dimusyawarahkan. Pada saat dimusyawarahkan itu terus yang sangat disayangkan, Arya Penangsang itu ditipu pada saat itu. Disuruh duduk tempat duduk yang khusus sama orang Pajang kalau nggak salah, sama orang Demak. Duduk, ternyata tempat duduk itu udah dibaca mantrakan sama Kanjeng Sunan kalau nggak salah. Si Arya Penangsang untuk disirap, diambil ilmunya. Joko Tingkir itu yang di itu. Arya Penangsang yang duduk Yang duduk di bangku situ. khusus itu. Kesedot itu dia. Ternyata bangku itu sudah dibacakan amalan-amalan tertentu sama Kanjeng Sunan gitu. Rupanya Arya Penangsang yang duduk di situ. Tadinya niatnya buat Joko Tingkir. Walau orang bisa Joko Tingkir, ternyata Arya Penangsang yang duduk di situ. Ternyata berarti Arya Penangsang ilmu kanoraganya hilang karena dari Hilang. situ yang sudah bahasanya kita itu kayak sudah di asma, Iya. sudah di komat kamit lah. Mbak Dukun Itu berarti hilang tuh bang. hilang. Akhirnya baru itu Baru habis dimusyawarahkan, baru perang lah di situ. berang. Perangnya itu ya di tempat terbuka gitu. Tempat terbuka. Mungkin kalau sekarang nggak, mungkin BKT atau Berarti ada di berarti kali itu bang. di lapangan tempat Di lapangan. terbuka, ada Nah, kalinya juga. Itu di situ. apa dia? Kalah sama senjata apa dia? Gugur sama senjatanya.
sama sama senjatanya sendiri kalau nggak salah tuh, kalau misalnya waktu sama senjatanya Senjatanya sendiri. Remnansang apa? Ya itu Setan Kober. Oh, dia senjatanya. Setan Kober. Setan Kober. Pemberian Kanjeng Kudus. Kober mana? Pondok Kelapa. Kober ini mistik. Kober kamu semua. Sama Setan Kober itu. Gimana bang? Nggak mungkin dong dia bunuh diri dong. Bukan. Kayak gimana itu? Saking nafsunya nyerang Sultan Hadiwijaya Joko Tingkir. Nah, pusakanya itu, sarungnya itu diselipkan di pinggangnya. Rupanya pas dibuka pengen nyerang Hadiwijaya Joko Tingkir tersebut, tersayatlah perutnya itu. Kalau nggak salah itu. Tersayat sendiri. Oh, usus. Iya, kalau nggak salah itu saya. Usus itu. Wah. Bredel lah ususnya itu. Akhirnya terpotong. Itu baru ususnya. Akhirnya lemah lah. Karya Penangsang lemah karena ilmunya itu, kedikdayannya itu udah kesedot sama pada saat di musyawarah itu. Di bangku tersebut. Itu cerita Pajang Jipang. Iya, sebenarnya. Setelah Pajang Jipang. Nah, setelah Pajang Jipang itu ada lagi dengan sejarahnya. Kalau menurut saya yang tahu itu yaitu Raja Mataram. Mataram kuno. Mataram kuno lebih tua lagi gitu. Tua lagi. Mataram Raja siapa Mataram bang? Raja siapa Mataram? Mataram itu Panembahan Senopati. Iya, Panembahan Senopati. Sultan Agung. Masih saudara juga, masih keturunan dari terahnya Majapahit. Oh, dia masih keturunan juga. Bahkan jauh digariskan ya sejarah dari Mataram sampai Jipang, Pajang dan Demak sampai Majapahit itu sebenarnya itu masih terah darah Barata dan tadi Majapahit. Masih terah dari kisah Mahabharata dan Barata. Pandawa gitu. Itu masih keturunan Pandawa sebenarnya. Keturunan Pandawa. Keturunan Pandawa. Masih keturunan Pandawa. Kalau digariskan, kalau menurut saya. Kalau menurut ditarik silsilah naik ke atas gitu ya bang. Itu semua ketemu itu berarti semuanya Pandawa. Itu berarti biangnya Pandawa. Gitu. Iya. Biangnya lah, tongkol lah. Setelah Mataram. Nah, setelah bang. Ada lagi kerajaan setelah Mataram. Nah, setelah Mataram ini ya ibaratnya ya raja-raja sahabat ya gitu. Gitu. Kayak apa namanya? Keraton Cirebonang. Oh, masih di bawah naungan Kasepuhan, Kanoman gitu ya bang ya. Oke. Oke bang Adi, gimana? Menurut bang Adi itu benar Sultan Aulia itu masih hidup atau enggak? Kalau menurut Bang Yadi? Kalau menurut saya masih ada. Nah, untuk mengerti paham beliau masih ada. Itu di firman Allah tuh ada di Al-Quran, entah bunyi apa saya lupa itu. Dalilnya saya lupa firman Allah. Tapi ada intinya. Ada. Kan kalau untuk termasuk raja-raja ada. Masih hidup. Masih. Menurut keyakinan Bang Yadi? Menurut keyakinan saya masih. Kalau Presiden Republik Indonesia yang pertama, Pak Karno? Iya itu. Masih ada? Masih ada. Menurut keyakinan Bang Yadi masih ada? Tapi kan si Pangsun Bang. Hanya orang-orang yang dikehendaki beliau. Tapi masih ada? Untuk paham ke situ sebenarnya. Sebenarnya kembali lagi flashback mengenal sejarah itu. Jas merah mengenal mereka itu, beliau memang nggak ada tapi sebenarnya ada ilmunya, itu ada hidup ilmunya itu. Jadi ilmunya yang masih ada, ilmunya hidup, orangnya nggak ada, ilmunya hidup, asmanya itu hidup, asma itu hidup. Hanya orang yang dikehendaki yang tertentu untuk mengenal adanya beliau gitu. Itu sebenarnya kembali lagi flashback mengenal kehidupan masa lampau. Ini aku nih ada, ini peninggalannya ini, dan aku punya doa gitu, minta kepada Yang Maha Kuasa gitu. Begitu sebenarnya kalau dikuak dari sejarahnya ini itu luar biasa. Itu Nusantara itu melebihi dari 1001 cerita sejarah negeri orang, yaitu terutama Mesir.
Mesir kan terkenal sejarahnya, tapi kalau di Kuak nih Nusantara ini itu melebihin 1001 kisah sejarah Kalah ya, Bang. seluruh dunia. Kalah sebenarnya ya. Nggak ada Luar apa-apanya biasa. gitu, luar biasa Indonesia. Berarti Bukan kaleng-kaleng, mau bukan kaleng Bukan sarden kaleng-kaleng. berarti. bukan kaleng-kaleng Indonesia. Berarti Bener, bangga sebagai bangsa Indonesia. harusnya Itu. bangga yang muda-mudi itu harus bangga ya Harus sama bangga. Indonesia, bukan bangga sama negara lain yang Iya. oh gue belanja di sini nih, gue foto di sini. Lebih keren sebenarnya negeri kita ya bang, Sebenarnya negeri kita. lebih keren Kalau ya. di Kuak dari kisah-kisahnya peninggalan masa Iya sih, lampau. saya berpikir gitu sih, dari sejarah-sejarahnya juga Mm-mm. luar biasa di sini gitu. Dari adat istiadat, unggah-ungguh sopan santunnya itu luar Iya. biasa. Luar biasa. Tuh. Luar biasa. Memang udah waktunya ibarat bahasa diwedar, bahasanya itu bahasa Indonesia itu harus dibuka. Sejarah itu harus tanya kepada orang yang ngerti di bidangnya. Kalau saya tidak, hanya sedikit-sedikit ya yang saya ngerti dari sejarahnya, apa yang saya pelajari ya seperti itu. Tapi setuju sih bang, saya kalau kata bang Edi saya setuju sih, ada waktunya dibedah. Dibuka, Dibuka karena Mm-mm. kalau menurut saya, generasi sekarang udah benar-benar buta samanya tentang sejarah Indonesia, buta. Sekarang kan dikit-dikit serang yo gitu kan. Bahasa Korea Iya. caranya. Dikit-dikit Korea, padahal jangan lupa masih ada yang lebih keren, lebih luar biasa. Dari mereka. Iya kan, Dari luar. cerita-ceritanya. Mungkin kalau kita cerita benar sama yang lebih paham, kayak contoh, oke kita berkunjung ke keraton, di sana kan para pembimbing itu kan dia bisa menceritakan. Mungkin kalau menurut saya itu tambahan dari ilmu juga sih bang, menurut saya itulah sebenarnya yang harus diketahui. Nah gitu. itu sebenarnya harus diketahui itu. Bangsa, kalau kata bangsa yang besar, bangsa yang Bangsa Menghargai. besar. Iya, para jasa pahlawannya. Tuh. menghargai. Tuh. Bang Edi pernah nggak sih bang kayak main ziarah, contoh ziarah gitu ke raja-raja, ke yang sosok tokoh yang babat alas gitu, pernah nggak sih bang Edi itu Iya. ke tempat-tempat ya kayak petilasan gitu? Alhamdulillah pernah. Ya, sebenarnya yang disebut nama ziarah atau ke tempat-tempat petilasan itu sebenarnya termasuk ziarah atau ke makam ya, ke kuburan ya, itu mengingatkan kita mati. Nah, satu, keduanya kita ingat sama beliau dahulu, kehidupan masa lampaunya, kehidupan di masa beliau dulu dahulu. Kita harus menghargai sebagai generasi penerus gitu, termasuk petilasan itu sebenarnya untuk mengingatkan juga kepada orang-orang terdahulu sejarah gitu, mendoakan beliau pun insya Allah mendoakan juga, semoga generasi penerusku ingat kepadaku dan menjaga Nusantara ini, Indonesia ini biar aman, tentrem, sejahtera, biar enggak gontok-gontokan, adil dan makmur, seperti itu. Harusnya emang begitu ya bang. Harusnya begitu. Oke. Ya bang Edi, terima kasih sudah mau mampir di channel Dasa Dharma Channel. Sama-sama ya. Bang Edi, coba kasih petuah buat para Dasa Dharma lovers. Ada petuah apa dari Bang Edi buat pesan-pesan para pecinta Dasa Dharma lovers, bang? Ya, alhamdulillah ya. Saya berterima kasih kepada Dasa Dharma Lover ya. Dasa Dharma Channel. Dasa Dharma Channel. Channel. Itu namanya aja tuh luar biasa, Dasa Dharma Channel itu. Namanya aja kalau dari filosofinya gitu. Itu sebenarnya luar biasa. Mendarmakan berbakti kepada orang-orang terdahulu, orang-orang tua kita. Itu seperti itu ya. Seenggaknya saya berterima kasih dan kepada channel Dasa Dharma Channel ini
semoga eksis terus dan berkah. Jangan lupa jangan lupa mengingatkan sejarah gitu, jas merah, menguak sejarah, mengingatkan sejarah, kehidupan masa lampau lah. Oke. Ya. Oke Bang, makasih Bang ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar men? Baik, baik. Lama kita nggak berjumpa ini. Iya ini Ada 3 abad ya kira-kira? 2 abatan lebih lah. 2 abad lebih. Thank you nih Misbah Iya. alias Welang udah mau mampir ke channel gue, Dasa Dharma Channel. Udah ditunggu-tunggu ini dari. Udah lama ya? Udah lama. Oh, udah lama. Iya. Sorry. Apa diundang-undang? Baru sampai. Gue yang susah nyari lo sebenarnya Malang. Susah gue. Lagi sibuk apa sekarang? Sekarang sih masih kerja. Terus sekarang kan bini lagi hamil nih, jadi ya sering-sering jaga gitu aja. Oh, ini lagi hamil? Iya. Alhamdulillah. Berapa bulan? Udah masuk ke 8 bulan ini. Masuk ke 8 bulan, pengen ke 9 bulan. Iya. Berarti dikit lagi mau jadi bapak dong. Iya. Dari Pak. Semoga selamat ya Mudah-mudahan amin. anak sama istrinya. Amin. Amin. Lang, Mm-mm. apa nih? Kita mau ngobrol apa nih? Ngobrol. Gue pengen nanya deh. Gue kan kenal lu nih baru beberapa tahun ya. Artinya di sini lu merantau. Iya. Merantau. Coba ceritain Lang. Awal mula lu merantau itu bisa sampai nginjek Jakarta ini. Coba ceritain. Kalau ceritain dari awal ya. Dari awal pertama sih di tahun 2007 akhir, sekitar bulan Oktober. Gue lulus sekolah, terus nggak ada kegiatan. Ya udah, saya coba ke Jakarta untuk merantau. Niatnya sih pertama buat bantuin kakak nih, buat kakak kan ada gini, kakak ipar, buat dagang soto. Ya udah, niatnya di sono ya gitu, cuma mau mau bantuin lah, biar dibolehin mungkin. Nah, terus udahlah, datang ke Jakarta, tepatnya pertama kali di Jatinegara. Di situ udah ketemu sama Abang Ipar, di situ udah bantu-bantu jualan soto. Abang Ipar jualan soto di daerah Jatinegara, Pasar Enjo. Pasar Enjo Jatinegara Iya. itu. Oh. Pokoknya di situ aja ada soto ayam, namanya soto ayam Loma gitu. Oh, paling jos banyak. Iya. Terus. Terus selama di situ, yaudah kegiatannya cuma bantuin, sama niatnya kan pengen nyari kerja emang. Berhubungan udah ngikutin bikin lamaran, udah naruh lamaran, cuma berhubung nggak ada panggilan dari sana sini, ya udah belum dapet di situ. Tapi lu lulusan mana itu lah? Lulusan SMK atau SMA? SMA, lulusan SMA. SMA. Oh, lulusan SMA. Lulusan SMA. SMA berarti punya ceweknya ya? SMA banyak, ceweknya banyak. Berarti lu lanangnya jagat. Malah aja Abila Irang. Terus habis itu gimana? Terus Habis itu sempat nih ikut ikut teman ada nih di daerah Cempaka Putih, ada coba main ke situ, sering-sering main ke rumah temen, nyari kerjaan, nggak ada juga. Terus ya udah deh, terus ngikut sama temennya Abang Ipar. temannya Abang Ipar yang ini, yang lu samperin, lu tinggalin Ya, itu. dia jualan nasi goreng namanya nasi goreng gila. Gila. Itu iya. Oh, enggak waras berarti nasi gorengnya. Nggak waras. Rasanya mungkin yang gila. Di situ 4 bulan saya dapat ikut kerja sama dia. Nah, pas lagi kerja sama dia, tiba-tiba ada pengamen ke situ. Habis pengamen ke situ, dia kan habis ngamen. Nah, di samping gerobaknya itu ada bangku. Udah di situ, dia ngikut ke dalam. Kalau ada orang yang beli, dia ngamen. Kalau nggak ada, dia duduk di situ. Saya samperin di situ.
Udah ngobrol-ngobrol dia nanya sama saya, udah lama di sini ya gitu pertamanya. Wah udah lama di sini lumayan. Asli mana? Ya, kalau saya kan emang asli dari Jawa ya. Nah dia nanya asal dari mana? Jawa. Oh Jawa ya. Dia jawab dia dari Kalimantan. Nah terus saya nanya balik sama dia, kenapa dia di sini ngapain? Ngamen. Oh ngamen ya. Udah ngamen, dia tinggal di mana? Dia tinggalnya di rusun daerah Tebet. Tapi itu udah ngobrol panjang lebar, saya yang putusin pengen ikut ngamen juga buat pengalaman. Ya udahlah, saya diajakin sama dia Ngamen itu lu? ngamen di daerah di Telkom, tepatnya di Tebet. Itu ada halte Telkom, itu halte para ngamen. Jadi lu ngamen itu bukan ke rumah-rumah, dari bis ke bis gitu? Iya. Oh. Jurusan Manggarai ke mana? Ragunan ya? Oh iya, Nah, Manggarai Ragunan, terus arah juga ke Selipi ada. Itu saksi bisu lu ya? Saksi bisu lu. Saya diajakin sama temen orang Kalimantan untuk ngamen. Itu penghasilan per hari berapa itu? Pertama saya dapat penghasilan itu 12.000. 12.000 dari jam 12 dolar. ya. 12.000 dolar. Dari jam 12 siang sampai jam 10 malam. Dari jam 12 siang sampai jam 10 Iya. malam. Itu bersih atau itu maksudnya udah memakan apa atau belum gitu? Itu Rokok kalau segala- makan nggak makan sih kayaknya. Nggak- Iya, lu- nggak makan itu. du- Itu 12.000 itu nggak makan. Nggak makan. Heeh. Itu saya nggak makan, saya yang makan. Oh, Emang nggak doyan makan itu. nggak makan apa nggak dikasih makan? Ya mikir karena duitnya cuma segitu. Itu pasti sehari pasti dikasih segitu. Apa perjanjian memang dikasih 12.000 Ya, gitu? Itu kan penghasilan pertama. Berhubung dia kan ngomong, ya udah, ntar saya ajarin nih cara ngamen ya. Ya, diajarin lah cara ngamen, cara duduk cara berdiri di dalam bis kan beda. Oh, ada tutorialnya, Ada tutorialnya. ada SOP-nya berarti Iya. kalau ngamen. Hebat Kan- juga itu pengamen. Orang gua waktu pertama kali ngamen di atas nggak sandaran sama bangku. Udah itu setang gitar ngenain penumpang. Nah, gitu lah. Oh, ternyata ada caranya. Caranya ya udah tinggal berdiri. Oh, biar nggak goyang Biar nggak pas goyang. berhenti itu Apalagi maksudnya ya. Metro Mini kan seenak judel. Saya enak udah. Kalau mau Pas ngamen itu lu masih ikut sama kakak ipar? Masih? udah enggak Udah enggak. Lu Udah, tinggal sama siapa? sama temen saya itu. Sama temen itu. Kontrakan kah atau kos-kosan kah? Dia di kontrakan. Kontrakan. Berapa petak? 3 petak, 4 Itu petak? Satu petak itu. 1 petak. Iya, satu petak. Ukurannya kira-kira berapa? Ukurannya ya 4x5. 4 kali Kamar 5. mandi bareng-bareng. Hmm. Emang itu ya namanya bujang ya. Bujang. Mana aja lah. Mana aja ya. Yang penting Tapi bisa begitu. tapi gue bingung nih. Kok lu bisa gitu kepikiran ke Jakarta? Nah, Ya kan? Kenapa lu pikiran ke Jakarta itu? Padahal kan lu wah sama sekali belum punya apa-apa gitu. kalau kepikiran ke Jakarta sih dulu berawal dari cerita-cerita teman ya. Setiap dengar teman cerita ke Jakarta itu wah ya kan, terus dapat duit banyak. Ya kan? Ya namanya habis lulus nggak punya penghasilan, di rumah lantang-lantung doang. Ya udah mutusin ke Jakarta. Siapa tahu di Jakarta dapat kerjaan, punya duit, ya kan. Terus kalau teman-teman pada pulang ke Jakarta, pulang dari Jakarta ke kampung itu biasanya putih. Pasti putih ya? Pasti putih, tapi saya tetap aja hitam. Nih, sebelum lu ke Jakarta, lu pasti ada cita-cita dong. Ya. Punya cita-cita lu sebelum ke Jakarta? Punya. Apa itu cita-cita? Kalau cita-cita gue yang paling sampai sekarang itu cita-cita gue pengen jadi musisi terkenal, artis sebenarnya sih. Artis. Band. Berbekal dengan itu dari sana di kampung Dari itu. kampung. Ya, soalnya keahlian gue cuma 2, Kalian lu cuma gitar 2. sama nyanyi udah. Udah itu doang. Nggak ada yang lain. Kayak basic-basic apa nggak ada. Basic apa nggak ada. Apalagi sekarang ya. Sekarang kan orang banyak
punya komputer pada apa namanya zamannya digital lah ya. Kalau zaman gue SMA kan belum nyampe situ, tahap situ, makanya sampai sekarang ya kalah sama yang lain. Oh gitu. Itu perasaan lu gimana sih pas ketika lu ninggalin kampung? Berarti ninggalin kampung itu berarti ninggalin keluarga lu juga di kampung ya? Iya. Semuanya, orang tua, sanak keluarga, saudara itu. Itu perasaan lu gimana itu? Ya perasaannya campur aduk ya. Sedih, pasti sedih. Sedihnya yaitu udah biasa bareng sama orang tua, sama temen, sekarang udah sendiri. Sedih banget. Sedih banget itu. Apalagi sehari dua hari itu ya udah biasanya yang kita lakuin bareng sekarang harus sendiri, semuanya mandiri gitu sih, dari makan, dari mandi, Sakit dari ya. nyuci, Sakit sendiri. sakit sendiri pokoknya. Pasti Rasain itu. semuanya sendiri. Oh nggak enak ya? Hah? Jauh dari orang tua, dari keluarga itu nggak enak. Paling nggak enak. Cuma gimana lagi, yang namanya perjuangan ya. Kalau yang namanya perjuangan kan harus ada yang dikorbanin gitu sih. Ya mungkin pengorbanan gue ya keluarga, itu harus ada yang dikorbanin. Berapa lama dari lu merantau terus dapat kerja di Jakarta? Dari 2007 dapat kerja yang bonafit ya, Iya. yang benar-benar di ini itu saya dapat pekerjaan 2012. Lu merantau tahun? 2007. Berarti artinya lu 5 tahun kosong kerjaan 5 itu. tahun kosong, kerjaan udah serabutan apa aja. Oh. Itu lu ngekos? Itu ngekos. Itu lu ngekos? Iya, ngekos di Sunterjaya. Sunterjaya di mana sih Sunter? Di Jakarta Utara, dekat Kemayoran. ITC. Ya belakang ITC itu. Oh, yang dekat pabrik-pabrik itu ya? Dekat Oh. pabrik. Dari Sumber Batu? Itu kalau dari Sumur Batu itu sebelah kanan. Oh, daerah situ. Daerah situ. Namanya Ledondong. Ledondong. Oh, berapa lama di situ? Di Sunterjaya itu 2 tahun. Itu lu udah kerja ya? Udah kerja. Lu kerja di mana itu? Itu di apa namanya, di restoran Setaji lah. Restoran siap saji. Nah, Di daerah Jakarta atau daerah Tangerang atau daerah gimana? Jakarta Utara. Daerah Jakarta Utara. Iya, sama. Itu saya emang nyari nyari kosan yang dekat-dekat aja sama kerjaan. Oh, Jalan berarti kaki. kosan lu deket sama kerjaan. Nah, Jalan kaki. iya. Gimana tuh perasaan lu pas sekian lama menanti, ada 5 tahun ya lu Iya, dan nggak kerja terus tiba-tiba dapat kerja, perasaan lu gimana itu? itu luar biasa itu, senangnya minta ampun. Sampai apa namanya, kan saya kan emang udah ngajar ya, kalau ntar suatu saat dapat kerjaan saya bakalan apa namanya bikin acara inilah, acara apa sih, Haul. acara haul acara selamatan. Selamatan. Iya, Nasi selamatan. tumpang nasi kuning. Ya si kuning. Motong kambing nggak? Motong kambing. Pokoknya kan janji sama emak dulu. Oh, janji sama emak. Nah, pokoknya doain biar saya dapat kerjaan yang enak, yang nyaman, yang gajinya bisa buat dikirim ke kampung gitu. Itu lu kerja kontrak atau langsung karyawan? Itu kontrak dulu. Itu pertama part time dulu. Part time. Ah. Oke, gimana tuh? Gua nggak tahu, coba jelasin. Part time berarti kalau masuk dapat gaji, kalau nggak masuk ya enggak. Selama sebulan berapa kali nih masuk? Misalnya selama sebulan masuknya 10 hari. Ya udah, kali aja. Sehari berapa kali 10 hari gitu. Oh, part time. Iya, part time. Oh, terus setelah part time bagus, kinerja lu bagus, naik ke Naik ke kontrak. kontrak. Langsung berapa? 2 tahun? Di Langsung stop? kontrak 2 tahun. 2 tahun. Nah, habis itu sekarang alhamdulillah udah jadi karyawan. Oh, udah karyawan tetap Iya. ini. Nah, Udah karyawan, alhamdulillah berarti ya. Udah berapa tahun karyawan tetap? karyawan tetap udah dari 2016. 2016, sekarang 2020, 4 tahun. Udah 4 tahun. Oh, udah 4 tahun. Itu lu ngekos sendiri atau sama kerabat? Sendiri ya kos. Sendiri. Nah, soalnya berhubung teman kerjaan kebanyakan orang
sini asli, jadi dia namanya sama keluarganya sendiri. Oh, asli, kebanyakan Pengennya asli. pengennya sih ngajak temen ya di di kerjaan, siapa tuh ada yang sama-sama dari perantauan juga, ternyata nggak ada, ya udah mutusin sendiri. Oh, mutusin sendiri. Setelah di Sunter dipindah lagi nggak, di kerjaan di mana gitu? Setahu gua kan biasanya kan kalau siap saji ya kayak restoran berarti dong. Iya, Nah, itu restoran. pindah-pindah atau lu tetap di situ atau gimana? Itu pindah-pindah itu. Pindah-pindah di mana aja pindah-pindah? Pindahnya langsung jauh ke Cipinang. Cipinang, Jakarta Timur. Cipinang Jakarta Timur. Oh, iya. di situ sama ngekos. Situ sama ngekos juga. Kekosannya di situ juga. Kekosannya di daerah situ, di dekat Jatinegara. Lu kayak burung berarti lu ya? Iya. Pindah-pindah. Dan kebanyakan dapat kos-kosannya di atas, makanya burung. Di atas, bener-bener kayak burung Benar, dara di lu ya. bawah, iya. Iya, pantes. Nah, pokoknya setiap lu pindah itu pasti lu pindah juga kos-kosannya. Pindah. Setelah dari Cipinang, Iya. lu Karena pindah kemana lagi? kalau Cipinang, setelah Cipinang pindah ke Buaran. Buaran sama masih daerah Jakarta Timur. Masih sama daerah Jakarta Itu Timur. lu pindah lagi kos-kosannya. Iya, pindah lagi ke kosannya itu. Sendiri lagi ngekosnya. Sendiri. Sendiri lagi. Gede kos-kosan lu. Ya, satu petak sama. Satu petak sama. Kira-kira ukurannya berapa kira-kira? Ukurannya ya sama 4 kali 5 lah. 4 kali 5. Oh, cuman kasur doang kayak gitu Iya, ya. kasur ada lemari udah yang penting. Hmm. Biar apa namanya? Kalau boyongan, kalau bisa pindah ya udah cuma bawa tas. Cuma bawa Iya. tas doang. Kayak orang diusir. Iya. Itu namanya merantau, ya kan? Mau banyak-banyak ya itu. Nah, kalau ini, Lang, kalau berbicara rantau ya, merantau, ada suka duka dong, bener nggak? Pasti ada. Pasti dong. Coba, gue pengen tahu dong. Dari duka dulu aja deh, jangan suka. Orang kan hidup dari susah-susah dulu dong. Iya. Ya, dari duka dulu. Dukanya itu ya kan hidup sendiri ya, hidup sendiri, terus ya teman udah dianggap saudara, kerabat lah. Cuma kan yang namanya teman sini ya, maksudnya apa namanya? Kalau pas dekat kan teman-teman udah jauh. Ya kalau apapun, mau lapar, mau sakit, mau nggak punya duit ya rasain sendiri. Ditelan sendiri ya? Iya, heeh. Bisa nggak makan sehari bisa. Kalau misalkan lagi akhir bulan belum dapat gajian, nggak ada banget duit, ya nggak makan. Oh, Iya, gitu. buat aja. Ya, Lu masak apa gimana sih? Beli atau gimana? beli, Beli. heeh, beli. Beli apa beli mie? Anak kos kan identik sama mie, mie instan. Iya, minta. Atau dimasakin sama cewek lu? Enggak. Punya cewek dulu itu. Belum punya cewek dulu. Tapi setelah punya cewek ya pada dimasakin. Oh, dimasakin. Berarti ada perbedaannya jauh ya. Jauh. Pernah sakit parah nggak waktu lu ngekos itu? Kalau sakit pernah ya. Parah, sakit parah. Iya, sampai itu 10 hari nah itu. Berarti jatuh lu. Ngedrop itu. Ngedrop benar-benar. Yang disortir kerjaan ya kan, ya karena kita lagi butuh duit ya masuk terus sehari full, sebulan full, enggak tanpa apa namanya? Tanpa libur. Berhubung kan dulu kan waktu di Sunter itu ya. Waktu di Sunter itu manajemen kan ngomong, maksudnya kalau mau masuk full nggak itu sih biar gajinya gede, oke siap, tak tantangin itu selama 1 bulan. Oh, itu permintaan manajemen ngomong kayak gitu malu. Iya, nantangin Sebulan full lu? Sebulan full itu Masuk terus? Masuk terus, dan masuknya tuh malam dari jam jam 4 sore sampai jam 2 malam Full? full. Luar biasa. Lu nyari duit sepintu gedenya ya? Ya kalau nggak itu saya nggak bisa nyimpen duit, nggak bisa ngirim ke kampung itu sih, Nggak bisa. nggak bisa. Kenapa Kan- nggak bisanya? Karena kan rencana kan biar pengen lah punya kendaraan ya kan, pulang ke kampung bawa hasil. Ya, itu cita-cita anak Iya. rantau pasti kayak gitu ya. Kayak gitu. Dan alhamdulillah ya setelah 2000 sampai 2014 baru bisa kebeli motor itu. Apa? Motor pertama? Motor pertama Satria. Motor pertama itu ya yang kayak anak muda sekarang lah. Oh. Gimana? Yang begitu yang nungging-nungging ya? Ya nungging-nungging. Tapi puas ya? Puas nggak? Puas itu. Puas banget pasti Ya, itu. puas banget itu.
cita-cita itu. Cita-cita terpakai. dari SMA, nggak punya motor ya, sering minjem motor itu ya kan. Pernah ngomong dalam hati suatu saat gue bakalan punya motor kayak gini. Alhamdulillah terwujud walaupun ya lama ya kan. Susah nggak sih nyari kerabat di Jakarta? Kalau nyari kerabat di Jakarta susah ya. Susah kenapa itu? Susahnya ya kan kita belum tahu apa namanya sifat. Terus kita kan ke situ kan harus benar-benar di kampung orang ya. Di kampung orang pertama kita kan wajib urus untuk sopan santun dulu, unggah-ungguhnya aja gitu sih. Nah kalau apa ketemunya sama orang yang baik juga ya enak, tapi kalau ketemunya sama orang yang baik ya susah juga. Pernah ketemu sama orang jahat? Kalau ketemu orang jahat pernah ketemu orang jahat Di area kosan lu? di area kosan dia. Pernah? Waktu di daerah Jatinegara tuh pernah. Ya jahatnya apa ya namanya ya ngajakin yang enggak gitu aja. Oh, I know. Ngerti lah, paham, namanya juga anak muda. Iya. Terus kalau sukanya, Lang? Kalau sukanya apa ya? Kalau sukanya ya udah, kalau merantau sukanya kita bisa hidup mandiri, terus apa bisa sendiri, terus apa aja bisa terpenuhi. Apalagi kalau punya teman di daerah sini ya, yang satu yang dekat sama kontrakan lah, gitu sih. Enak juga. Suka-sukanya itu doang sih. Kalau yang lain-lainnya masih banyak sebenarnya yang suka-suka, yang suka-sukanya enak aja sih. Oh, Cuma gitu ya. ya kalau udah enak ya sukanya banyak, tapi kalau nggak enak ya sukanya dikit. Nih, pelajaran apa yang lu ambil dari selama lu merantau Jakarta? Kalau pelajaran Yang paling lu inget selama lu merantau, pelajaran apa tuh dari kehidupan? pelajaran tentang kehidupan itu selama merantau ya, itu saya dapat ilmu dari jalanan itu banyak banget. Dari saya ada kenal sama orang, terus ada yang dibilang ini gini, terus ketemu lagi sama orang ini dibilang ini gini, banyaklah ilmu yang kita dapat. Terus dari teman-teman kerjaan bisa kita nilai, oh ternyata orang kayak gini tuh kayak gini, orang kayak gini. Ya cepet dapat ilmu juga dari situ sih paling. Nyesel nggak sih ngerantau lu ke Jakarta? Kalau nggak nyesel nggak nyesel sih. Nyesel nggak nyesel? Nah, Nyesel apa nggak nyesel nih? Nggak nyesel. Nggak nyesel berarti. Soalnya apa ya? Ya pokoknya ya berkat gue merantau ya udah gue jadi tau lah ilmu alam tuh gimana, ilmu berjalan tuh gimana, dan sekarang udah bisa ambil hikmahnya lah. Oke nih Lang, terakhir nih Lang, buat yang nonton, semua yang nonton nih di channel ini dimanapun berada nih, ada nggak pesan-pesan buat para anak rantau yang dimanapun berada, petuah apa? Betul, Ya, kalau buat anak rantau semangat lah, perjuangan nggak pernah mengkhianati hasil. iya. Kalau mau bekerja keras itu aja sih. Itu. Terus perjuangan itu kan butuh pengorbanan ya Mas. Ya udah kita jauh sama keluarga nggak apa-apa, kita jauh, itu kan pengorbanan kita, ya kan. Yang namanya perjuangan harus ada yang dikorbanin. Yang dikorbanin sekarang mungkin orang tua, jauh orang tua, ya kan. Tapi yakin, aku nggak tidur kok, Ya, aku benar. nggak tersare. Setuju gak? Setuju. Suatu saat kita bakalan balik lagi ke orang tua, Ya. bareng dengan keadaan yang kayak gini, kita udah sukses. Setuju. Yang penting jangan males, selalu giat, capai cita-cita apa yang kalian inginkan. Oke. Yang penting ada tujuan, kita hidup pada tujuan, kita kerja ada tujuan.
Kalau kita cuma kerja ngerantau kerja doang, ya udah kita pulang lagi dengan kayak gitu sih. Seenggaknya kalau kita kerja berjuang kita ngumpulin duit, cita-cita pengen ngebayarin orang tua, ya udah pengen ke kampung lagi dengan hasil jeripaya dengan ya bawa motor, bawa mobil gitu. Ya udah. Oke. Thank you Oh ya, Elang atas waktunya. ya sama-sama. Makasih banget udah mau mampir, udah membagi pengalaman, cerita-cerita, Iya. suka duka anak rantau dari kidul. Anak rantau dari Dari kidul. Kidulnya di mana kidulnya? Kalau kidulnya kidul Pemalang Pekalongan. Apa maaf Kalongan. Oke, salam Elang buat istri, buat Iya. keluarga di sana. Oh ya. Makasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.